Mungkin kita tidak bisa terlalu lama karena menjelang asar. Asar jam berapa dulu? Mohon maaf. Jam 3. Baik, Masya Allah. Mohon izin saya menyapa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Wali Kota Banjar Ibu Hajah Ade UU Sukaisi atau yang mewakili. Assalamualaikum Ibu. Ibu yang mana? Oh, yang diwakili. Oke. Yang saya hormati jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Forkopimda Kota Banjar. Yang saya hormati pembina Yayasan Banjar Uswatun Hasanah beserta jajaran. Yang saya hormati Komite SDIT Uswatun Hasanah dan Kepala Sekolah SDIT Uswatun Hasanah dan seluruh Bapak Ibu, khususnya ibu-ibu yang memadati tempat ini. Sehat semuanya ibu semua? Alhamdulillah. Sebentar ya Bu. Baik, sebelum saya mulai, izinkan saya bercerita terlebih dahulu kepada ibu sekalian. Semalam saya baru sampai dari Jordan sekitar jam 11 malam, alhamdulillah. Dan tadi subuh melanjutkan perjalanan menuju ke Banjar. Dan alhamdulillah setelah perjalanan 7 sampai 8 jam melalui perjalanan darat, sampailah saya di hadapan kepada ibu sekalian. Mudah-mudahan pertemuan kita yang singkat ada manfaatnya insya Allah. Hari ini ibu sekalian kita akan membahas mengenai mengoptimalkan peran ibu dalam keluarga Islami. Masya Allah. Saya mau cerita terlebih dahulu ibu sekalian. Sebelum kita mulai apa yang bisa kita lakukan untuk mengoptimalkan peran kita untuk anak-anak kita, izinkan saya bercerita tentang ibunda orang-orang hebat, ibunda para ulama. Ibunda para ulama adalah ibunda yang hebat sehingga melahirkan ulama-ulama besar yang kita kenal sampai hari ini. Kita akan lihat apa yang dilakukan oleh ibunda para ulama ini sampai anak beliau-beliau ini menjadi anak-anak yang luar biasa dan memberikan banyak manfaat untuk umat. Saya mulai, sebelum membahas para ulama, saya mulai dengan ibunda yang luar biasa yang menjadi inspirasi saya, ibu semua dalam kehidupan. Ibu-ibu sudah tahu tentang Siti Hajar, atau bapak-bapak semua sudah tahu tentang Siti Hajar. Kenapa saya mengawali kisah Siti Hajar dalam tausiah saya pada kali ini? Karena saya terinspirasi dengan beliau, yang saya ambil hikmah dalam kehidupan beliau, pembelajarannya dalam kehidupan saya. Ibu-ibu, izinkan saya bercerita. Alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah untuk semua keadaan. Sekitar 3 tahun yang lalu, yang saya tahu dari kisah Siti Hajar, saya nggak boleh berhenti, saya nggak boleh putus asa, saya nggak boleh suudzon kepada takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Saya punya Allah kok, saya nggak sendiri. Kalau sendiri mungkin saya nggak kuat menjalankan berbagai macam pengobatan, suntik sana sini, berobat ke berbagai macam dokter. Belum lagi kalau terjadi sesuatu yang tidak dibayangkan sebelumnya. Ternyata seorang ibu harus punya jiwa yang kuat untuk melahirkan atau membesarkan anak-anak yang kelak menjadi anak-anak yang hebat. Maka apa pertolongan yang Allah berikan kepada Siti Hajar, seorang ibu yang tidak pernah putus asa ini, yang tidak pernah berhenti ini, yang selalu punya harapan, selalu punya semangat. Apa musibah terbesar bagi seorang ibu kalau engkau kehilangan semangat, engkau tidak akan pernah bisa bergerak untuk anakmu. Maka semangat menjadi poin yang sangat penting dalam pergerakan seorang ibu untuk menjadikan anak-anaknya menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang bertahan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala, ibu-ibu sekalian, mentakdirkan adanya air Zam-Zam di dekat kakinya Nabi Ismail alaihissalam. Allah tahu perjuangan berat yang dilakukan oleh seorang ibu ini. Allah melihat setiap tetes air matanya, setiap perjuangannya ke sana kemari, setiap usahanya, setiap doanya, setiap semangatnya untuk anak ini. Maka lewat air Zam-Zam itu akhirnya mulailah kebaikan-kebaikan datang. Singkatnya, Ismail alaihissalam menjadi seorang nabi yang garis keturunannya salah satunya adalah Nabi Muhammad SAW.
dimulai dari seorang ibu yang hebat dan ibu yang selalu percaya di setiap hujan badai setelah itu pasti akan ada pelangi. Kisah dari Siti Hajar menginspirasi hidup saya untuk tidak berhenti berjuang. Apapun itu nanti yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setidaknya seorang ibu sudah maksimal berjuang memberikan yang terbaik untuk anaknya, baik dari segi kesehatan, baik dari segi ilmu pengetahuan, dari segi pendidikan, dari segi pelayanan yang terbaik agar tidak ada penyesalan di kemudian hari. Anak-anak itu Allah titipkan kepada kita karena Allah percaya kepada kita. Ibu, banyak sekali para orang tua di luar sana belasan tahun menikah tidak dikaruniai anak, dan engkau dikaruniai anak. Alhamdulillah. Mungkin orang tersebut lebih soleh dibanding dengan diri kita, tapi Allah karuniakan anak kepada diri kita. Pertanyaannya, amanah yang Allah berikan kepada kita semua, kau perlakukan dengan apa amanah itu? Sudahkah dengan ilmu terbaikmu, dengan pendidikan agama terbaik, dengan kesehatan terbaik, dengan semua terbaik yang kau miliki kau serahkan kepadanya dengan waktu terbaik misalnya? Allah bisa panggil dia sewaktu-waktu, ibu sekalian. Setidaknya sebelum Allah panggil dia, kalau memang dia yang Allah takdirkan lebih dulu dipanggil oleh Allah, setidaknya tidak ada penyesalan karena kita sudah memberikan yang terbaik untuknya. Ibu-ibu yang saya cintai, tidak hanya itu, di luar sana banyak orang-orang yang Allah takdirkan anak-anaknya tidak sesehat anak ibu dan bapak sekalian. Bahkan untuk menangis saja tidak bisa. Banyak orang tua yang merindukan anak-anak yang menangis sebagaimana anak-anak ibu menangis. Kenapa anak menangis itu kau pukuli? Kenapa anak menangis itu kau bentak-bentak sementara sesuatu yang kau marahi itu dirindukan oleh ibu di luar sana? Ibu-ibu dan bapak tahu anak-anak yang aktif lari ke sana kemari, kadang dia membacakan gelas, kadang dia melakukan sesuatu. Kenapa kau marahi membagi duka kepada dirinya? Tahukah betapa banyak orang tua di luar sana menginginkan anak-anaknya sekedar bisa bangun dan berjalan? Karena sementara selama ini anaknya bertahun-tahun tergeletak begitu saja. Banyak ibu-ibu sekalian. Kadang-kadang sesuatu yang kita marahi, sesuatu yang kita sebalkan kepada anak kita dirindukan oleh ibu-ibu di luar sana. Maka dari kisah ini sebenarnya saya hanya ingin mengingatkan kepada kita semua, banyak-banyaklah bersyukur akan apa yang sudah Allah berikan kepadamu dengan cara memberikan yang terbaik untuk anak itu. Seperti Siti Hajar. Siti Hajar mengajarkan kepada kita arti husnudzan, bersemangat, kuat. Qalatil malaikatu ya Maryam, innallaha astafaki wa tahharaki wa astafaki 'ala nisa'il 'alamin. Dalam surah Ali Imran ayat ke-42, Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji Siti Maryam dengan mengatakan, dan ingatlah ketika para malaikat berkata, wahai yang berdoa, teman-teman sekalian. Ali Imran ayat ke-35. Doanya adalah Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran faqabbal minni innaka antas sami'ul 'alim. Dalam surah Ali Imran ayat 9, aku berjanji kepadamu, janin yang ada dalam kandunganku kelak akan menjadi hamba yang mengabdi kepadamu. Saya baru bisa mengeluarkan doa ini, aku berjanji Allah, istilahnya kalau di zaman yang sekarang, kelak dia jadi apapun ya Allah, dia tetap akan mengabdi untukmu ya Allah. Istilahnya kalau doa zaman sekarang, dia jadi dokter-dokter yang mengabdi untukmu ya Allah, dia jadi pejabat-pejabat yang melayani umat yang mengabdi untukmu ya Allah, dia jadi polisi yang mengabdi untukmu ya Allah, dia menjadi seorang apa yang dia hanya, tapi ada ikhtiar yang dilakukan Ibunda Siti Maryam untuk memerankan tugasnya sebagai seorang ibu secara optimal. Beliau tahu bahwa ada tempat terbaik, ada guru terbaik yang bisa mendidik anak ini, yaitu anak ini sejak kecil dikirimkan ke pesantren Baitul Maqdis Palestina. Ibunda Siti Maryam mengirimkan anak ini ke tempat terbaik dengan guru terbaik dari Zakaria alaihissalam dan orang-orang saleh di dalamnya untuk mendidik anak-anak. Untuk tahu, Imam Syafi'i rahimahullah berasal dari Gaza, Palestina. Biasanya ibunda para ulama adalah seorang janda. Para ulama-ulama ini mayoritas kebanyakan yatim, tidak ada ayah. Namun ibunda itu memikirkan bagaimana anak ini menjadi anak yang hebat, dipikirkan bagaimana pendidikan anak ini. Maka pada saat itu sang ibunda Imam Syafi'i rahimahullah tahu bahwa anak ini harus belajar di tempat terbaik. Oleh karena itu, ibunda Imam Syafi'i memberikan Imam Syafi'i atau mengajak Imam Syafi'i sejak kecil menuju ke kota Mekah supaya bisa belajar dengan guru terbaik, supaya bisa mendapatkan lingkungan yang terbaik. Maka ibunda Imam Syafi'i membawanya berhijrah dari Gaza menuju ke kota Mekah
Dan di kota Mekah Imam Syafi'i mulai mempelajari Al-Quran dan berhasil menghafalkannya pada saat usianya 7 tahun. 7 tahun pun sudah hafal 30 juz Al-Quran. Kemudian Imam Syafi'i tidak hanya hafal Quran, ibundanya berpikir bagaimana anak ini bisa fasih dalam bahasa Arab. Artinya sang ibu memikirkan pendidikannya, memikirkan kurikulum pendidikannya, memikirkan langkah-langkah pendidikan untuk anak ini. Maka kemudian sang ibu berpikir anak ini harus dibawa ke sebuah desa dekat Mekah untuk anak ini bisa mempelajari bahasa Arab dengan fasih, sehingga bahasa Arab pun menjadi tertata, fasih, mungkin lancar. Kemudian ibunda Imam Syafi'i juga berpikir anak ini harus bisa berkuda dan memanah pada saat itu. Maka akhirnya diberikanlah pendidikan berkuda dan memanah. Begitulah teman-teman sekalian, peran seorang ibu yang sangat luar biasa menjadikan Imam Syafi'i menjadi seorang imam yang mazhabnya sebagian besar kita ikuti di Asia Tenggara kalau saya tidak salah ya, dan Indonesia khususnya kita mengikuti mazhab dari Imam Syafi'i rahimahullah. Dan banyak sekali orang tua lainnya, ibunda para ulama yang melakukan hal itu. Ibu-ibu ingat kisahnya dari Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih adalah orang yang membebaskan atau membuka Konstantinopel. Apa yang dilakukan oleh ibunda dan ayahnya dari Imam Muhammad Al-Fatih? Dari Muhammad Al-Fatih ini sejak kecil, sang ibu dan ayah mengatakan, wahai Muhammad Al-Fatih, engkau yang nantinya akan membuka Konstantinopel yang sekarang kita kenal dengan nama Istanbul. Ini ada peta, ini petanya, dan engkau nanti akan menguasai Konstantinopel. Engkau akan membuka dan membebaskan Konstantinopel. Setiap hari ibu dan ayah ini memberikan ilmu, memberikan motivasi, memberikan kepercayaan diri kepada sang anak bahwa anak ini kelak kau akan jadi orang hebat sayang, kau akan mengurus hal-hal yang besar sayang. Dan tidak hanya sekedar memberitahu gambaran masa depan, ibu dan ayah ini juga mengajari anak itu Al-Quran sejak kecil. Makanya Muhammad Al-Fatih sejak kecil punya guru Quran khusus yang mengajari Quran dan mengajari ilmu-ilmu lainnya. Lihat seberapa dahsyatnya para orang tua ini sangat concern dengan pendidikan anaknya. Dan semuanya sama, sejak kecil selalu concern dengan pendidikan Al-Quran. Al-Quran menjadi al-syifa, Al-Quran menjadi al-huda, menjadi petunjuk bagi kita semua. Seorang ayah dan ibu yang cerdas, dia tahu anaknya boleh jadi apapun. Gak semua orang harus jadi ustaz-ustazah yang mengajar di masjid atau berceramah di masjid. Gak semua orang harus ada dokter yang cinta Quran, harus ada polisi yang cinta Quran, harus ada pejabat yang cinta Quran, harus ada semua profesi yang semuanya cinta Quran. Maka kalau kita lihat ibu sekalian, semua orang tua hebat ini menjadikan anaknya basicnya, awalnya adalah Al-Quran. Gak bisa lepas dari Al-Quran. Gak mungkin ada seorang yang berhasil tanpa Al-Quran, mustahil ibu sekalian. Maka saya mengajak Bapak dan Ibu sekalian, termasuk diri saya, untuk kita concern dengan pendidikan anak-anak kita. Tentunya awalnya adalah pendidikan Al-Quran yang harus ada di setiap rumah, setiap hari. Ngaji di mushola bagus, Masya Allah, tapi harus ada lagi di rumah. Ayah, engkau paling bertanggung jawab atas istri dan anak-anakmu. Sudahkah engkau mengajari mereka Quran? Sudahkah engkau mendengarkan bagaimana bacaan Quran mereka? Atau kau sendiri yang belum bisa dalam membaca Al-Quran? Ibu, engkau orang yang paling banyak di rumah bersama dengan anak-anakmu. Coba kau ingat-ingat lagi, lebih banyak waktumu bersama dengan Quran, atau lebih banyak waktumu bersama dengan gadget, atau lebih banyak waktumu mengurusi perkara rumah tangga. Iya, kita sibuk betul dengan rumah tangga betul, tapi harus ada waktu khusus bersama dengan Al-Quran. Mohon izin Bapak dan Ibu sekalian, mengenai Al-Quran ini, Masya Allah, apa kata Rasulullah SAW? Sesungguhnya Allah punya keluarga dari kalangan manusia. Yang namanya keluarga punya hubungan yang sangat dekat. Siapa mereka ya Rasulullah? Kata para sahabat, mereka adalah Ahlul Quran. Mereka keluarga Allah dan hamba-hamba pilihan Allah. Kalau kita ingin rumah kita dalam keadaan baik, sehingga melahirkan anak-anak yang baik, anak-anak yang nantinya bisa berkontribusi untuk agama ini, maka rumah harus diliputi dengan ketenangan. Bagaimana cara rumah bisa diliputi dengan ketenangan? Di dalamnya harus ada orang-orang yang membaca Al-Quran. Bukankah orang-orang yang membaca Al-Quran di dalam rumahnya, malaikat akan turun bawa ketenangan di dalam rumah tersebut. Jadi kalau kita rasa rumah kita panas, anak-anak kita mungkin susah diatur,
Coba kita introspeksi diri, sudahkah Al-Quran itu ada di rumah kita? Silakan Bapak dan Ibu pilih waktu terbaik bersama Quran. Bisa ba'da subuh, bisa ba'da maghrib, bisa ba'da isya, silakan. Dan setiap rumah harus ada Al-Qurannya. Setiap rumah harus dibacakan Al-Quran. Apa kata Rasulullah SAW? Suatu kaum tidak berkumpul di rumah dari beberapa rumah Allah untuk membaca Al-Quran dan mempelajarinya, melainkan ketenangan turun kepada mereka. Rahmat dan kasih sayang Allah meliputi mereka, dan malaikat-malaikat menyelimuti mereka, bahkan Allah selalu meridhoinya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi kalau kita balik lagi ke tema ini, mengoptimalkan peran ibu dalam keluarga Islami, seorang ibu juga memikirkan pendidikan anak-anaknya. Tentu saja yang paling utama, basisnya, awalnya, dasarnya adalah Al-Quran. Al-Quran, dia akan menjadi obat bagi kita, dia akan menjadi petunjuk bagi kita. Apa kata Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim? Rajinlah membaca Al-Quran, karena dia akan menjadi syafaat bagi para penghafalnya di hari kiamat. Bapak dan Ibu, saya mau cerita banyak pada hari ini. Banyak terjadi dalam kehidupan saya dalam beberapa bulan terakhir ini. Seperti Bapak dan Ibu tahu, sebagian mungkin kemarin kami berangkat haji, saya dan ibu saya berangkat haji. Alhamdulillah, ala kulli hal, segala puji bagi Allah untuk semua keadaan. Ibu saya pada saat itu mengalami serangan jantung di depan mata saya dan kehilangan nafas, tidak bernafas selama 5 menit sampai 7 menit. Singkat cerita, alhamdulillah penanganan cepat dilakukan, masuk ke ICU 11 hari dengan ventilator yang sangat banyak, ibu sekalian. Yang ingin saya katakan pada Bapak dan Ibu sekalian adalah bagaimana Al-Quran, salah satunya selain qiyamul doa dan lain-lain, Al-Quran menjadi asyifa, menjadi obat. Pada saat ibu saya berada di ICU, koma, saya membacakan Al-Quran untuk ibu saya, di sisi ibu saya. Dan ternyata air mata itu keluar dari ujung matanya. Ternyata orang koma masih bisa mendengar. Ternyata orang koma masih bisa tahu bahwa kita berbicara sesuatu kepadanya. Saya bacakan Al-Quran terus-menerus kepadanya, ibu sekalian. Dan saya tahu bahwa Al-Quran itu menjadi obat baginya, obat hatinya, obat fisiknya, obat dari segala sesuatu. Ketika ibu saya di hari kelima bisa membuka matanya, namun melihat ke atas dengan pandangan kosong, dengan ventilator dan alat-alat yang sangat banyak, saya katakan, ibu saya orang yang menghafalkan Al-Quran, ibu sekalian. Namun belum selesai hafalannya. Saya katakan pada beliau, ibu, bukankah ibu berjanji bahwa ibu akan menyelesaikan hafalan Quran ibu? Ibu belum selesai hafalannya. Masih panjang perjalanan dan perjuangan ibu terhadap Al-Quran. Bertahan ya, kuat ya. Jangan sekarang, jangan sekarang untuk menyerahnya. Terus bertahan untuk menyelesaikan tugasnya. Katanya mau jadi penghafal Quran. Maka ibu saya mengangguk dan membuat saya terkejut. Dan sejak itu saya yakin bahwa ibu saya bisa terus bertahan, insya Allah. Maka alhamdulillah ibu saya bertahan, kami pulang ke Indonesia. Dan sampai hari ini sebelum saya pergi ke sini, ibu saya selalu ba'da subuh di Jakarta 4:30. Setelah subuh langsung beliau baca Quran dengan gurunya. Gurunya memantau perkembangan bacaan dan hafalan Quran ibu. Pagi tadi saya masih terus mendengarkan ibu saya melantunkan ayat suci Al-Quran. Maka yang tidak saya katakan pada saat ini adalah teman-teman sekalian, bahwa mustahil kita bisa mendidik anak-anak kita, membesarkan anak-anak kita menjadi anak-anak hebat tanpa ada Al-Quran setiap hari di rumah kita. Rumah panas, anak-anak tidak nurut, bertengkar terus-menerus karena mungkin jarang Al-Quran itu dibacakan oleh setiap anggota keluarga. Tidak hanya istri yang baca Quran, suami baca Quran, anak-anak baca Quran. Rumah itu penuh dengan suara-suara Al-Quran. Itu yang menjadi pelindung, penguat bagi dirimu, penguat bagi diri kita. Begitulah teman-teman sekalian berkenaan dengan Quran. Ya, kalau kita lihat dalam surah Al-Baqarah ayat ke-185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan yang bertujuan untuk menjadi petunjuk bagi setiap manusia. Al-Quran juga disebutkan memberikan petunjuk kepada diri kita dalam surah Al-Isra ayat ke-9. Sesungguhnya Al-Quran memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal saleh, bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Jadi, maka anak-anak kita peniru terbaik. Maka kalau kita mau menjadi orang tua yang baik untuk anak-anak kita,
berdasarkan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, kau jadi teladan yang baik terlebih dahulu. Keempat, kau pilih lingkungan yang terbaik. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam meletakkan Siti Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam di kota Mekah yang tandus, sebuah tempat yang baik. Kita letakkan anak kita di tempat yang terbaik. Karena kata Rasulullah SAW, yang berteman dengan penjual minyak wangi kecipratan wanginya, yang berteman dengan pandai besi kecipratan apinya. Pilih pergaulan yang baik, tetangga yang baik, sekolah yang baik untuk anak-anak kita. Kelima, sangat penting bahwa orang tua harus bersikap demokratis dan komunikatif kepada anak-anaknya. Sebagaimana dicantumkan dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 102, bahwa Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih Ismail. Apa kata Nabi Ibrahim? Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu, nak. Bagaimana menurutmu, sayang? Ada yang ingin kau sampaikan, nak? Apa yang kau pikirkan, nak? Dengarkan pendapat dia, wahai bapak dan ibu. Dan kemudian Ismail alaihissalam jawab, wahai ayah, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah kau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. As-Saffat 102. Seorang ibu dan ayah berkomunikasi dengan baik kepada anak, bukan otoriter. Pokoknya harus urut aja, gak usah banyak tanya. Otoriter. Yang kita mau adalah komunikasi yang demokratis dan komunikatif. Gimana menurut kamu, nak? Menurut ayah, menurut ibu seperti ini. Pandanganmu bagaimana, nak? Apa yang ingin kau sampaikan kepada kami, nak? Dengarkan kalimat-kalimat yang keluar dari lisannya. Itu komunikasi yang demokratis dan komunikatif yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Terakhir, mengajak anak ini untuk beribadah bersama-sama. Sudahkah kita mengajak anak ini untuk sholat berjamaah bersama-sama di masjid untuk para laki-laki, di rumah untuk para perempuan? Sudahkah kita mengajak anak kita sahur bersama untuk sekedar puasa sunnah? Sudahkah kita mengajarkan anak-anak kita untuk mungkin membungkus nasi bersama-sama untuk dibagikan setiap hari Jumat atau dibagikan setiap hari Senin dan Kamis untuk buka puasa orang-orang? Sudahkah kita ajarkan anak-anak kita bersedekah billah karena Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah kita ajarkan anak-anak kita nak mulai, nak bangun sayang, bangun nak di sepertiga malam terakhir? Sudahkah kita ajarkan anak-anak kita sholat tepat waktu begitu azan sholat? Sudahkah? Maka Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan anaknya untuk beribadah bersama-sama. Ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam membangun Ka'bah bersama-sama, melibatkan Ismail alaihissalam. Begitulah Bapak dan Ibu sekalian, ada banyak sekali hal-hal yang dibahas di dalam Al-Quran. Namun di waktu kita yang sempit ini, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa untuk terus berdoa untuk anak-anak kita. Tadi doanya dalam surah As-Saffat 100, surah Bihabli minas shalihin. Atau dalam surah Ali Imran ayat 38, doanya adalah Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Atau doa dalam surah Al-Furqan 74, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Terakhir dari saya, orang tua harus memperbaiki diri menjadi salih agar anak itu menjadi salih. Ketahuilah, kesalihan orang tua berpengaruh besar kepada anak-anaknya. Seorang ulama berkata, wahai anakku, sungguh aku terus menambah salatku ini karenamu agar engkau menjadi salih. Kesalihan orang tua sangat berpengaruh kepada anak. Kita mulai dari diri kita sendiri terlebih dahulu. Dalam surah Tahrim ayat 6 dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu terlebih dahulu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Mudah-mudahan dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa menjadi contoh yang diidolakan oleh anak-anak kita. Tanya pada anak-anak kita, bagaimana nak pandanganmu terhadap Umi, terhadap Abi? Bagaimana nak pandanganmu terhadap Mama dan Papa? Dengarkan apa yang dia ucapkan. Kalau dia katakan, Mama orang yang sabar, Mama baik, Papa sayang sama aku, itu kalimat-kalimat yang membahagiakan hati kita. Tapi kalau dia katakan, Mama suka marah-marah, Mama cerewet, Mama suka pukul, Mama suka bohong, itu introspeksi besar untuk diri kita ibu sekalian. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Saya sudah menyampaikan hari ini. Izinkan saya menayangkan satu buah video. 7 tahun terakhir ini Bapak dan Ibu sekalian, kami berjuang sekali untuk memberikan pendidikan Al-Quran yang mayoritas gratis untuk para anak-anak yang ingin menghafalkan Quran, anak-anak terbaik dari seluruh Indonesia. Ketika saya melakukan safari dakwah ke pelosok-pelosok ke berbagai macam tempat, saya tahu Indonesia 270 juta jiwa ini, kita punya anak-anak hebat di luar sana di berbagai macam tempat, namun tidak punya biaya karena yatim, du'afa, mu'alaf mungkin, tapi mereka ingin menghafalkan Quran. Dan perjuangan ini tidak hanya berhenti sampai di sini. Kemarin saya ke Jordan Bapak dan Ibu sekalian dan ke Mesir, baru pulang semalam.
bukan untuk apa-apa, melainkan untuk mencari beasiswa. Dan kami melakukan beberapa MOU dengan beberapa universitas agar anak-anak kita, anak-anak Indonesia, ketika mereka sudah hafal Quran, mereka bisa melanjutkan pendidikan mereka sampai S2 dengan gratis full beasiswa untuk para hufaz Indonesia. Itulah perjuangan yang kami lakukan dan kita lakukan. Maka Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin mengatakan saya tidak bisa sendiri. Anak-anak ini gratis, mereka belajar gratis. Dengan 16 cabang yang ada di berbagai macam tempat, mereka belajar dengan full beasiswa. Maka siapa yang membiayai mereka? Yang membiayai mereka adalah sedekah yang diberikan setiap kali sampai dakwah ini dilakukan. Sedekah dari berbagai macam orang. Dengan tetesan air mata kadang mereka memberikan sedekah, berharap agar anak keturunan mereka untuk menjadi ahlul Quran juga. Maka hari ini saya datang kemari dan mengajak Bapak dan Ibu sekalian untuk kita memberikan dana terbaik kita. Tidak ada satu persen pun yang masuk ke rekening saya. Semuanya langsung masuk ke rekening yayasan untuk membantu anak-anak kita. Sejauh ini sudah ada 800 alumni dengan full beasiswa, belajar dari pesantren dan melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Alhamdulillah. Apa tujuannya? Agar negeri kita diisi oleh orang-orang yang baik, yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka boleh jadi apapun, asalkan mereka punya asas, punya basic, yaitu Al-Quran. Izinkan saya menayangkan satu buah video. Video ini adalah video di mana mereka diwisuda dan banyak dari mereka yang tidak punya orang tua, dan saya katakan orang tuanya adalah kita semua. Sedekah ini bersifat lillahi ta'ala. Bapak dan Ibu bersedekah lillahi ta'ala. Nanti insya Allah akan dipandu oleh teman-teman kita dari pesantren untuk kami berikan beberapa hadiah untuk Bapak dan Ibu sekalian, dan Ibu dan Bapak akan mentransferkan ke rekening yayasan insya Allah yang sudah diaudit tentu saja. Kita lihat video ini bersama-sama sambil kita terus berdoa agar anak keturunan kita menjadi ahlul Quran juga insya Allah. Silakan.